Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Insya Allah di dalam kesempatan pada malam hari ini, pemirsa, saya pending dulu untuk membahas soal terawangan. Tetapi di kesempatan pada malam hari ini, saya akan mencoba untuk membagikan sebuah tata cara untuk meminta hajat yang benar kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti apa biar hajat kita cepat terkabul, cepat terpenuhi. Jadi untuk kalian semua yang ahli ibadah pun sekalian, jika ibadah kalian menurut kalian ini sudah cukup benar, ya, tetapi ketika Anda meminta hajat sama Gusti Allah tapi tidak dikabulkan, jangan sekali-kali Anda menyalahkan dengan ibadah Anda, dan jangan sekali-kali Anda menyalahkan kepada diri Anda. Tapi kita harus koreksi terlebih dahulu apa yang salah di dalam diri kita ketika kita meminta hajat sama Gusti Allah. Jadi pemirsa, seperti ini. Pengalaman ini saya bagikan karena saya sudah pernah mengalami masa sulit dalam kehidupan saya dahulu. Dahulu pernah saya mempunyai hutang terhadap kolektor mengenai cicilan ataupun angsuran kendaraan. Tetapi di situ angsuran pertama, angsuran kedua, sampai dengan angsuran pertengahan, alhamdulillah lancar dulu saya. Tetapi setelah berjalannya waktu, ya, lama-lama saya ngangsurnya ini telat, ya, alias sering didatangin sama debt collector. Dan makanya di sini saya akan berbagi pengalaman sedikit mengenai gimana caranya sih untuk meminta hajat sama Gusti Allah ini biar cepat terkabul ataupun biar cepat kejabah. Jadi dulu ini saya sempat didatangin sama debt collector, sempat diancam-ancam segala macam. Tapi saya tetap sabar karena saya tidak mempunyai apa-apa waktu itu. Jadi saya cukup berikhtiar, saya pasrahkan sama Gusti Allah. Saya meminta, ya, saya meminta ketenggangan waktu dari sang debt collector itu. Waktu itu selang 3 hari. Saya dikasih waktu 3 hari. Dalam waktu 3 hari saya harus mempunyai uang yang nominalnya cukup lumayan besar. Dan dari situ malamnya saya sholat hajat, ya, malamnya saya sholat hajat. Saya meminta sama Gusti Allah biar supaya dimurahkan rezekinya, biar diberikan mukjizat yang tak terduga-duga. Dan alhamdulillah atas izin Allah doa saya keijabah. Akhirnya sebelum jatuh dalam 3 hari, alhamdulillah 2 hari saya sudah ada nominal. Makanya di sini akan saya berikan gimana caranya ataupun tata caranya biar ketika kita meminta hajat sama Gusti Allah ini biar cepat terkabul ataupun cepat keijabah. Jadi kalau kita ibadahnya menurut kita sudah cukup bagus, rajin, 5 waktunya, tapi ketika minta hajat sama Gusti Allah ini tidak dikabulkan ataupun tidak diijabah, jangan salahkan sama ibadah, jangan salahkan sama diri kita, tapi kita koreksi terlebih dahulu apa yang salah, ya. Karena untuk ibadah sendiri ini butuh keikhlasan, butuh ketulusan hati, tidak ada paksaan. Ini yang pertama.
Jika ibadah kita tekun, 5 waktunya kita nggak ketinggalan, sholat malamnya pun nggak ketinggalan, tetapi di situ cukup cuma ada kemauan, itu akan sia-sia. Ya, saya ulangi lagi, ketika kita sholat 5 waktunya rajin, sholat malamnya rajin, ya, tapi di situ cuma sekedar untuk formalitas saja, maka akan sia-sia. Karena untuk ibadah, meminta sama yang Gusti Allah ini, sama Sang Halik ini butuh ketulusan, butuh hati yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Jadi ketika kita Allahu Akbar seperti ini kita jangan memikirkan apapun, memikirkan utang, memikirkan apapun itu. Ketika kita sedang sholat, usahakan fokus, ya, fokus kepada Sang Pencipta. Ya, ketika kita sedang sholat, anggapan saja sugesti kita di hadapan kita ini ada Ka'bah dan di belakang kita ini ada malaikat pencabut nyawa. Itu sugestinya. Dan begitu juga ketika kita sedang berdoa ataupun meminta hajat sama Gusti Allah. Nanti akan saya kasih tahu tata caranya, cara meminta hajat yang benar biar cepat terkabul. Jadi untuk cara meminta hajat yang benar kepada Gusti Allah biar cepat terkabul ini gimana caranya? Ketika Anda sedang sujud terakhir, ya, tahiyat terakhir sujud, Anda tetap saja bersujud, lalu tangan Anda buka seperti ini, ya, Anda buka seperti ini sambil bersujud. Ini tahiyat yang terakhir, ya. Tangan buka seperti ini sambil Anda bersujud, lalu ucapkan keluh kesah Anda di situ, ya. Ucapkan keluh kesah Anda di situ. Curahkan semuanya, apapun kebutuhan Anda, apapun keluh kesah Anda, curahkan semuanya di situ. Bila perlu sampai nangis. Dengan tulus, dengan ikhlas, dengan berserah diri. Karena yang bisa menolong kita hanyalah Sang Pencipta. Itu saja. Jadi memang sih kalau kita meminta hajat sambil begini, ini juga bisa, tetapi agak lambat. Yang lebih agak cepat itu posisi kita sambil sujud, ya, sujud yang terakhir, tahiyat yang terakhir, kalian sujud, tangan Anda buka seperti ini, ya, sambil sujud seperti ini, buka, lalu ucapkan keluh kesah Anda di situ, curahkan semuanya, ungkapkan semuanya di situ kepada Sang Pencipta. Insya Allah jika Anda rutin, ya, jika Anda rutin dan jika Anda tulus ikhlas melakukan cara ini, maka insya Allah apapun itu akan ada mukjizat untuk Anda. Jadi itu yang bisa saya bagikan untuk kalian, karena ini pengalaman saya pribadi dahulu waktu saya masih mempunyai ataupun masih dililit sama hutang dahulu kala. Dan ini saya review untuk pengalaman dan untuk pembelajaran untuk kita dan kalian semua. Biar yang menonton video ini bisa mengambil hikmahnya dan bisa diambil manfaatnya untuk kalian praktekkan. Jadi cukup itu sih pemirsa, ya. Jadi untuk sholat itu yang dibutuhkan ini bukan sholat ini bukan sekedar untuk formalitas ataupun kedok belakang, ya. Jangan paksa orang untuk beribadah,
jika orang tersebut itu belum mempunyai keniatan. Percuma. Itu saja. Tapi kalau orang tersebut sudah mempunyai ketukan hati, ingin memperbaiki diri, silahkan. Tapi jangan sekali-kali paksa orang untuk beribadah jika belum ada keniatan ataupun belum ada ketukan dari hati. Percuma saja, sholatnya akan sia-sia. Itu paling. Mudah-mudahan di dalam video ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa berguna untuk kita dan semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dari saya, baik dari ucapan ataupun dari tutur kata, tingkah laku. Saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, mohon channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.